Shalom Bapak Ibu. Masih semangat, amin. Tema kita untuk bulan ini masih tentang kemenangan. Kemenangan itu hanya ada di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya akan menyampaikan bagi kita hari ini tentang mata yang tertuju. Mata yang tertuju. Saya akan coba menyampaikannya bagi kita dengan sederhana. Tadi pagi saya membagikan tentang fokus hidup kita. Kalau fokus hidup kita salah, maka hidup kita pun akan mengalami banyak persoalan, banyak masalah, dan kita tidak pernah menang di dalam hidup kita. Hari ini saya akan mengajak kita akan belajar bersama-sama tentang mata yang tertuju. Kita akan melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ke 6. Saya akan baca mulai dari ayat 1 dari judulnya Nasihat Supaya Bertekun dalam Iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus, Bapak Ibu, mari kita garis bawahi, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu Saudara, firman ini dituliskan bukan kepada sembarang orang, tapi hanya kepada orang yang sudah percaya kepada Kristus. Katakan amin. Kalau firman ini disampaikan kepada orang yang belum mengenal Kristus, maka dia tidak akan memahami apa maksud Tuhan di dalam firman ini. Tapi saya percaya semua kita yang hari ini adalah orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Katakan amin, Bapak Ibu. Kita akan lihat bagaimana seseorang bisa menang di dalam ujian iman, di dalam persoalan kehidupannya setiap hari. Kita akan lihat ada 3 hal, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan di dalam hidup kita bila kita ingin menang di dalam masalah kita. Bila kita ingin menang terhadap dosa-dosa yang sering mengganggu hidup kita. Mungkin kita pernah berkata, kenapa ya saya masih cepat sekali marah? Kenapa ya? Kenapa masih saya cepat, asal sedikit diganggu saya sakit hati? Kita akan belajar Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang atas itu. Di dalam ayat ini berkata, di ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi. Siapa saksi? Kita bisa lihat di pasal 11, ada begitu banyak saksi-saksi iman di situ, mulai dari Habel, Henok, Abraham, Nuh, sampai kepada Musa. Nanti Bapak Ibu bisa melihat, bisa membacanya, bagaimana kehidupan mereka pada zamannya, dan mereka menjadi saksi bagi kita.
Dikatakan di situ bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya sudah ada sebelumnya yang menjadi saksi. Kalau hari ini kita boleh dihadapi dengan persoalan, kita akan berkata, sudah ada pendahulu saya yang sudah pernah mengalaminya. Lalu dikatakan di situ, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ternyata hal yang membuat orang tidak bisa menang di dalam hidupnya, yang pertama adalah ada dosa, ada beban yang merintangi langkahnya. Nah, bagaimana supaya kita menang? Kita harus tanggalkan beban. Kita harus menanggalkan dosa. Jangan kita jadikan dosa itu tabungan. Jangan kita jadikan kesalahan-kesalahan itu nanti sajalah pada akhir tahun baru kita selesaikan. Tidak bisa begitu. Karena setiap hari kita akan dihadapi dengan persoalan-persoalan. Karena ujian atas iman kita akan selalu kita hadapi. Makanya saya sampaikan tadi, ini firman ini dituliskan kepada orang-orang percaya. Karena kalau orang yang sudah percaya, begitu dia hidup di dalam Tuhan, maka hidupnya itu akan menuju kepada kesempurnaan. Hari demi hari hidupnya diubahkan. Kalau tadinya dia suka memaki, maka dia akan mengalami perubahan. Dia akan coba belajar mengubah perkataannya dengan kata-kata yang baik. Amin Bapak Ibu. Kita harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Karena kalau kita tidak tanggalkan itu, nggak akan maju kita ke level berikutnya. Kita akan berputar-putar saja di situ. Kalau ada orang yang suka kepahitan, sakit hati terus menerus dari awal sampai akhir, sakit hati terus, tidak pernah diselesaikan, tidak pernah belajar mengampuni, percayalah, ketika ada persoalan di dalam hidupmu, Anda nggak akan pernah menang. Anda pasti akan kalah. Karena iblis akan membawa kita, bukan semakin kita dekat dengan Tuhan, dia malah menarik kita bagaimana supaya kita akan kembali ke awal, kepada kehidupan yang lama. Itu yang pertama, bagaimana supaya kita menjadi seorang pemenang menurut ayat ini. Kita harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Nah, dosa kita itu kita harus akui setiap hari. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita. Bapak Ibu Saudara, Allah kita itu Allah yang begitu mengasihi kita. Ketika engkau mengakui dosamu, dia akan ampuni. Amin Bapak Ibu. Dan dia juga setia Bapak Ibu. Kalau engkau juga melakukan kesalahan, Anda juga harus menanggung akibatnya. Tapi persoalan pengampunan, dia akan ampuni Anda. Hidupnya saja dia akan berikan di kayu salib. Darahnya saja tertumpah untuk menebus dosa kita. Artinya Bapak Ibu, jika engkau mau terus berkemenangan di dalam hidup kita harus belajar untuk menanggalkan setiap dosa-dosa kita, setiap beban-beban kita. Kadang-kadang kalau ada dosa kita, saya selalu pernah beberapa bulan yang lalu, saya ada sedikit kesalahan. Lalu setiap hari saya tidak bisa damai sejahtera. Kenapa saya begitu merenungkan firman terganggu saya. Saya mau melayani, hidup saya tidak tenang. Bagaimana ini? Akhirnya saya belajar memutuskan, saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya buat kesalahan. Tolong saya, buat saya mampu untuk tidak hidup lagi di dalam dosa itu. Dan puji Tuhan saya bisa keluar dari situ. Sama halnya ketika seseorang mengikuti sebuah lomba, kalau ada beban-beban yang mengganggu pemikirannya, ada hal-hal yang mengganggu dia tidak bisa fokus. Percayalah, dia tidak akan
menang di dalam pertandingan atau perlombaan itu. Sama seperti kalau misalnya lomba ko, ketika peserta ko suka-sukanya, yang satu suara satu, lalu tiba-tiba waktu tampil dia ambil suara dua. Dia tidak fokus pada apa yang sudah dilatih sebelumnya, percayalah pasti akan gagal. Dan ada begitu banyak saya lihat juga di pertandingan-pertandingan, selalu pelatih mengatakan fokus, selalu. Lalu jangan pikirkan masalah menang kalah itu urusan nanti katanya. Artinya Bapak Ibu, rupa-rupanya di dalam hidup kita ini ada yang menghalangi kita untuk maju di dalam Tuhan. Tapi bukan dari luar, justru di dalam diri kita yang tidak mau keluar. Firman ini mengingatkan kita, jika kita ingin menjadi seorang pemenang, kita harus tanggalkan dosa kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan akui dosa kita. Tanyakan pada Tuhan. Mungkin Anda lupa atau Anda mungkin apa? Minta Tuhan, ingatkan aku dosaku hari ini. Apa dosaku ya Tuhan? Ada enggak yang pernah berdoa begitu di sini? Ada? Oh enggak ada ya? Kalau saya selalu begitu. Mana tahu saya sepanjang hari itu lupa. Tapi ketika saya berdoa mungkin Tuhan ingatkan, ini udah salah kau tadi. Nah itulah pentingnya kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan akan mengingatkan kita udah salah ini. Itu yang pertama Bapak Ibu, bagaimana menjadi seorang pemenang, kita harus menanggalkan dosa kita. Ada dosa, akui, selesaikan. Jangan tunggu sampai besok. Ada masalah dengan istri, selesaikan. Jangan tunggu besok. Jangan menumpuk dulu. Dulu waktu kami di kampung dulu dengan orang tua, sudah banyak dosa ini, sudah banyak kesalahan-kesalahan. Tapi apa selalu dibilang oleh orang tua kami? Begitu tutup tahun, bukan diselesaikan Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh orang tua? Sudahlah, kita maafkan saja di dalam hati kita masing-masing. Nggak ada penyelesaian. Akhirnya besok ke besok jadinya bom waktu Bapak Ibu. Suatu waktu meledak dan akhirnya jadi masalah besar. Dan begitu juga kita di dalam Tuhan. Kalau dosa kita tidak pernah kita akui, jangankan kita menang, jangan-jangan kita yang meledak Bapak Ibu. Mau kita meledak? Tentu tidak mau Bapak Ibu. Jangankan meledak gembung, kadang-kadang gemuk saja kadang-kadang sulit kita terima Bapak Ibu. Kenapa aku ini gemuk sekali? Nah itu yang pertama Bapak Ibu, bagaimana supaya kita menjadi seorang pemenang, kita harus menanggalkan beban atau dosa yang merintangi kita. Yang kedua, masih ayat yang pertama, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata kalau kita ingin menang di dalam hidup kita, di dalam iman kita, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus wajib ikut di dalam ujian itu. Katakan amin. Kita harus ikut di dalam lomba itu. Seorang anak sekolah, kalau dia tidak ujian, bagaimana seorang guru tahu bahwa dia seorang yang hebat? Tidak akan mungkin. Mungkin ada banyak guru di sini, ada kepala sekolah juga, Ibu Binari ya. Tahu betul itu. Bagaimana menguji seseorang anak, dia punya akademik baik, tentu lewat ujian. Apalagi sekarang ada begitu banyak olimpiade. Anak-anak kadang-kadang ya yang serius mereka ikut ambil bagian, menguji kemampuan mereka. Nah kita di dalam Tuhan, di dalam hidup ini, karena kita ini terus belajar untuk melakukan perubahan di dalam hidup kita, pasti banyak tantangan, pasti banyak rintangan. Dulu waktu awal-awal waktu saya ikut Tuhan, saya pergi ke persekutuan doa Komsel.
belum jauh, karena waktu itu tidak ada kendaraan, sering jalan kaki. Belum jauh berjalan, sudah ada yang berkata, itu Pak Pendeta lagi. Itu nama Fadita, bagaimana tuh? Bawa Alkitab. Belum jauh, sudah ada yang mengejek kita. Nah, itu ujian Bapak Ibu. Artinya seseorang yang mau menang di dalam masalah, dia harus masuk di dalam ujian itu. Katakan amin. Makanya kalau ada masalah, ada persoalan, Anda jangan lari, hadapi saja. Amin Bapak Ibu. Kalau bisa katakan, ayo masalah, hadapi saya. Kenapa? Kalau kita terus mengalami masalah, justru itulah yang membuat kita semakin mandiri, semakin kuat. Dulu saya pikir waktu saya dulu masih muda, karena saya tidak begitu dipedulikan waktu sekolah, saya pikir hancurlah hidup saya ini. Gak ada harapan untuk mencapai sebuah angan-angan, sebuah cita-cita. Tapi saya bersyukur sudah hidup di dalam Tuhan, dan itulah yang memotivasi saya. Justru karena saya dibiarkan, saya belajar untuk terus mengubah hidup saya. Demikian juga anak-anak. Orang tua, jangan kita bangga kalau anak-anak kita malas. Kalau disuruh nyapu, jangan bangga kita kalau anak-anak kita tidak pernah menyapu. Kita ajari mereka bagaimana menjalani hidup ini, supaya nantinya dia mandiri di dalam hidupnya. Anak gadis diajari memasak. Begini memasak, Mak, supaya dia nanti menikah nggak susah hidupnya. Di zaman sekarang ada begitu banyak ku tengok anak gadis tidak pernah mau belajar. Makanya tugas kita sebagai orang tua, kita ajarilah anak kita. Itulah sebabnya di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 berkata, ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Rupanya kalau tidak ada ujian, tidak ada ketekunan. Kita tidak tahu apakah saya ini tekun atau tidak. Kita tidak tahu apakah saya ini sudah di level mana hidup saya. Artinya seseorang itu bisa dilihat kerohaniannya ketika dia sedang mengalami masalah. Kalau istri Anda mungkin suaminya mau melihat bagaimana kualitas rohani istri dari Bapak Ibu, Anda harus lihat ketika dia ada masalah bagaimana dia menghadapinya. Apa dengan marah-marah, dengan merepet-merepet, dengan menyalahkan, itulah yang menentukan kualitas rohaninya. Demikian sebaliknya. Lihat suami kita, bagaimana dia menghadapi masalah, apakah dia kasak kusut? Maka semuanya itu ditentukan bagaimana kita melatih diri kita, bagaimana kita bisa masuk di dalam ujian itu. Itu yang kedua Bapak Ibu, menjadi seorang pemenang wajib mengikuti lomba iman. Artinya ada masalah, hadapi. Begitu banyak orang yang menghadapi masalah lalu membuang masalah itu kepada orang lain, menyalahkan orang lain. Sama seperti Adam, ketika dia sudah bersalah, siapa yang disalahkan? Istrinya. Tuhan bilang, di manakah engkau Adam? Lalu apa jawabnya? Aku sudah bersembunyi Tuhan. Aku sudah kumakan buah yang kau larang itu. Tapi bukan aku Tuhan. Istriku itu yang kau tempatkan di sisiku. Dia menyalahkan orang lain. Dia tidak belajar, Tuhan aku udah salah. Harusnya Adam dia berani menghadapi Allah.
dengan sebuah keberanian bahwa dia harus mengakui dia sudah salah. Karena bukan sama Hawa Tuhan berfirman, tapi sama Adam dia menyampaikan. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa menang di dalam persoalan hidupnya, di dalam kehidupannya. Yang ketiga, dan inilah yang kita akan belajar sama-sama. Yang ketiga, kita akan lihat di dalam Ibrani tadi pasal yang ke-12 berkata, ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bila kita mau menang di dalam persoalan hidup kita, di dalam iman kita, kita harus melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus itu berbicara tentang pandangan kita, hidup kita, hati kita. Kita akan berikan kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Kalau Yesus yang menjadi pandangan di dalam hidup kita, hati kita tertuju kepadanya, percayalah kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak pernah akan mengalami namanya persoalan atau yang membuat kita jatuh, tidak bangkit lagi. Sehingga kalau kita bisa lihat di ayat 3 itu berkata, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Rupa-rupanya Bapak Ibu, kenapa orang gampang putus asa, lemah? Rupa-rupanya matanya tidak tertuju kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Harusnya matanya tertuju kepada Yesus. Dia akan berkata, Yesus saja sudah mati di kayu salib. Yesus saja sudah memberi nyawanya. Bukan untuk dirinya, untuk orang lain, untuk kita. Masa saya hanya menghadapi persoalan ini tidak bisa? Sehingga muncul sebuah iman di dalam diri kita. Muncul sebuah motivasi di dalam diri kita berkata, saya tidak mau menyerah. Amin Bapak Ibu. Saya akan bangkit. Saya tidak perlu putus asa. Saya tidak perlu lemah. Karena mata, Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Kalau kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 34, Yesus berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Kalau matamu gelap, maka gelaplah hidupmu. Kalau matamu terang, maka hidupmu juga terang. Artinya mata kita ini bukan persoalan penglihatan ya Bapak Ibu, lebih kepada penglihatan, tapi pandangan kita yang sesungguhnya. Saya selalu ingat, biasanya dulu kalau saya membeli baju, waktu saya masih muda, saya tidak langsung beli Bapak Ibu. Begitu saya lewat di pasar, keliling-keliling, saya udah lihat di toko itu baju yang saya sukai itu. Lalu saya lihat, bagus ya. Enggak saya beli, besok lagi lewat lagi saya, masih ada bajunya. Tapi sudah memikat hati saya baju itu. Lalu pada akhirnya begitu saya pulang ke rumah, apa yang saya lihat tadi, saya bawa di dalam perenungan saya. Saya bilang, kalau kupakai baju ini pasti saya cakep. Pasti cocok di badan saya. Akhirnya saya renungkan, saya bawa di dalam impian saya, seperti apa nanti kalau aku pakai baju ini. Akhirnya karena memang gak ada juga yang membeli, mungkin cuma saya yang
peminat baju itu, akhirnya jadi saya beli. Makanya kalau saya dulu kalau membeli, enggak sesegera saya beli kalau saya membeli. Hari ini dulu saya lihat, bagaimana ini tak bagus ini. Saya akan timbang-timbang nanti di rumah. Kita Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika mata rohani kita selalu tertuju kepada Yesus, percayalah itu yang akan terus kita renungkan. Bagaimana kehidupan Yesus. Amin Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mengalami masalah, kita tidak pernah putus asa. Kita tidak akan lemah. Kita akan berkata, Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagi saya. Yesus saja waktu di dunia dia dihina, dicaci maki. Apalah saya ini. Maka tidak ada kekecewaan di dalam diri kita. Makanya lagu berkata, mengikut Yesus engkau tidak pernah kecewa. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya, pasti bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Kalau engkau terus matamu tertuju kepada Yesus, engkau tidak pernah kecewa. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan bagaimana mata yang tidak tertuju kepada Tuhan. Suatu waktu di Kisah pada 2 Raja-Raja 6 ayat 17, seorang bujang daripada Elisa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ceritanya ini, kisah ini. Waktu Elisa bersama dengan bujangnya, ada pasukan dari negeri Aram, Raja Aram menyerang daripada Elisa. Bujang daripada Elisa ini, dia melihat sekeliling, Tuhan, celaka kita. Celaka kita ini, begitu banyak musuh yang menyerang kita. Lalu ketika disampaikan kepada Elisa, Elisa tidak takut. Karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah Allah yang hebat. Tidak ada apa-apanya itu. Raja daripada negeri Aram itu. Sekalipun pasukannya udah penuh di lereng gunung yang mengelilingi mereka. Karena dia selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Dia tidak melihat seperti bujang yang melihat. Lalu apa katanya di ayat 17 itu? Lalu berdoa Elisa kepada Tuhan supaya mata bujangnya itu dibukakan oleh Tuhan. Baru Tuhan bukakan matanya. Rupanya begitu banyak yang menyertai mereka. Nah, sering sekali mata rohani kita tertutup Bapak Ibu. Kita bisa kita tidak tertuju kepada Kristus oleh karena hubungan kita dengan Tuhan jarang kita lakukan. Yang membuat mata kita tertuju kepada Yesus itu tergantung daripada hubungan kita dengan Tuhan. Kalau engkau sering bangun hubunganmu dengan Tuhan di dalam doa-doa Anda, percayalah, Anda akan pasti melihat seperti Tuhan melihat. Sama seperti Elisa. Apa bedanya Elisa dengan bujangnya? Mereka sama-sama manusia, tapi beda penglihatan mereka. Elisa melihat bahwa Tuhan sudah ada malaikat yang menyertai mereka. Tapi bujangnya dia hanya melihat musuh. Sering sekali di dalam hidup kita, kenapa kita sering kalah? Sering sekali yang kita lihat dalam masalah kita, yang kita anggap ini akan menghancurkan kita. Sama seperti kalau misalnya ada koin, kita taruh di mata kita, semakin kita dekatkan koin itu, maka koin itu akan menutup mata kita sehingga ke depannya gelap. Coba kalau kita
menjauhkan koin itu. Masalah itu kita jauhkan, tapi kita dekatkan hidup kita dengan Tuhan. Pasti ke depan kita akan melihat cahaya yang luar biasa, yang akan memberi kita semangat. Aku pasti bisa. Katakan amin Bapak Ibu. Mata yang tertuju kepada Yesus berbicara tentang fokus hidup kita hanya kepada Yesus. Kenapa kita fokus hanya kepada Yesus? Karena di ayat 3 tadi berkata, karena Dia yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kalau ada orang berkata, saya mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya mau bertumbuh, saya mau rajin ke gereja. Kalau engkau tidak fokus, tidak mau tertuju kepada Yesus, pasti akan suatu waktu Anda pasti akan patah di tengah jalan. Anda pasti akan meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kita berkata, Tuhan, ini aku, apapun di dalam hidupku, saya mau serahkan kepadamu. Engkaulah yang menjadi pengharapan di dalam hidupku. Itulah mata yang tertuju kepada Yesus. Kita memberi hidup kita dipimpin oleh Dia. Kita memberi hidup kita dibawa oleh Dia kepada kesempurnaan. Mungkin Tuhan Yesus akan membawa kita dengan masalah-masalah yang mungkin kita hadapi. Mungkin engkau gampang sekali marah. Bagaimana supaya kita belajar untuk tidak marah? Suruhlah orang-orang mengejek kita. Minta Tuhan, Tuhan, saya ini masih marah Tuhan. Saya berdoa, kirimkan orang-orang yang mengejek saya. Ada yang begitu Bapak Ibu? Kuasa jarang. Tapi kalau Anda mau belajar, supaya Anda bisa menang terhadap kemarahan, Tuhan akan pasti kirim. Bukan dari orang lain, mungkin dari istri kita, dari teman kantor kita. Dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa lihat di dalam diri kita kesimpulannya untuk menghadapi masalah atau ujian dalam hidup kita. Ingatlah selalu akan Dia. Siapa Dia? Yesus, yang memberikan kita teladan tekun menanggung penderitaan karena pelanggaran kita. Dengan demikian kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Ingat Bapak Ibu, kenapa kita gampang lemah, putus asa? Karena fokus kita sering sekali bukan Yesus. Tadi pagi saya menyampaikan, begitu banyak orang Kristen, orang yang percaya, fokusnya bukan kepada Yesus. Fokusnya kepada dirinya terus dilihatnya. Lalu yang kedua, fokusnya hanya kepada dunia. Dunia itu berbicara tentang keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, percayalah, kita tidak pernah putus asa. Kita pasti akan kuat. Kemenangan itu akan menjadi milik kita. Amin Bapak Ibu. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Kita berdoa Bapak Ibu.